Mushoku Tensei sering disebut oleh beberapa wibu sebagai bapaknya isekai. Pertanyaannya, apakah yang bagus dari bapaknya para isekai ini? Halo Indo Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas anime yang sebenarnya bisa didebatkan apakah dia bapak dari isekai atau bukan. Dan inilah dia, Mushoku Tensei. Tapi, yang aku cukup yakin, light novel Mushoku Tensei ini cukup berpengaruh dan jadi inspirasi bagi isekai-isekai lainnya. Yang mau kubahas di sini adalah apa yang membuat anime Mushoku Tensei ini menjadi salah satu anime adaptasi yang terbaik. Kalau kau tahu, sebenarnya ada rumor kalau sebenarnya ada banyak pihak yang ingin mengadaptasi light novel dari Mushoku Tensei ini. Tapi sayangnya, untuk membuat light novel ini menjadi anime, bakal ada banyak masalah. Masalah pertama yaitu terlalu vulgar. Terus masalah kedua itu sulit untuk mengubah ceritanya dari light novel ke visual animasi. Dan yang terakhir, sudah terlalu banyak anime isekai. Alasan yang paling mendasar itu sebenarnya ada di nomor 2. Sulit untuk mengubah cerita dari light novel Mushoku Tensei untuk menjadi animasi. Karena bisa jadi nanti episodenya bakal kepanjangan. Dan bisa jadi juga nggak ada TV yang mau nanggung produksi anime atau episode anime yang sebanyak itu. Tapi rasanya agak sayang aja gitu kalau ngelihat light novel yang katanya bapak dari isekai ini nggak dapat adaptasi anime. Itulah kenapa akhirnya Kadokawa menghubungi studio Egg-Farm untuk membuat light novel ini diadaptasi menjadi anime. Singkat ceritanya, atau bisa dibilang oversimplify-nya, Egg-Farm ini bilang kalau nggak asik kah kalau ngerjain ini anime sendirian. Takutnya kalau ngerjain sendirian jadi kurang bagus gitu. Terus bosnya Kadokawa itu ngomong, lah tapi itu ada Sao, ada Excelworld, ada Danmachi, itu bagus. Terus bosnya Egg-Farm itu ngomong kayak gini, nggak asik kalau sendirian, susah nantinya. Tinggal kita ajak White Fox gimana? Ajak White Fox, dia udah bikin ReZero tuh keren katanya. Terus akhirnya diajaklah White Fox untuk memproduksi anime Mushoku Tensei ini. Tapi sayangnya pada saat itu White Fox juga sibuk dengan beberapa proyek lain harusnya. Ya bisa jadi mereka sibuk sama ReZero juga ujung-ujungnya. Singkat ceritanya begitu. Dan akhirnya dibuatlah Bean Studio atau Studio Bean. Itu studio dibuat spesifik untuk memproduksi Mushoku Tensei. Dan ini adalah gambaran seberapa ambisiusnya proyek ini. Dengan gabungan dua kekuatan White Fox dan Egg-Farm yang bisa memproduksi anime-anime bagus, memang sudah seharusnya kalau anime ini bakal menjadi masterpiece. Coba kita ingat-ingat lagi apa yang kusebutkan barusan, masalah-masalah kenapa Mushoku Tensei itu nggak bisa diadaptasi menjadi anime. Yang pertama, terlalu vulgar. Apakah bisa diselesaikan? Ya mungkin selesai karena hitungannya ini nggak vulgar-vulgar banget, nggak kayak di light novelnya mungkin. Kedua, masalah mengubah cerita dari light novel Mushoku Tensei untuk menjadi animasi. Dan masalah ini terbagi lagi menjadi dua. Bagaimana mereka membuat visualnya dan bagaimana mereka membuat ceritanya. Anime ini punya cerita yang sangat-sangat cepat berkembang. Anime ini pada dasarnya berceritakan tentang seorang yang berumur 34 tahun terus dia reinkarnasi jadi bayi lagi di dunia lain. Mereka menceritakan bagaimana dunia itu bekerja dari episode 1 dan banyak narasi Rudeus versi Om-Om dan banyak adegan lain. Mereka menceritakan bagaimana dunia fantasi di sana bekerja dengan cara memperlihatkan Paul yang sedang berlatih pedang dan ibunya Rudeus yang sedang menggunakan spell healing. Ekspresi Rudeus yang baru tahu kalau ini adalah dunia fantasi yang berisikan pedang dan sihir, dan bagaimana adegan bersama musiknya itu digambarkan, itu ngebantu world building di anime ini. Kesulitan yang mereka berhasil atasi adalah mereka membuat perkembangan karakter Rudeus secara fisik maupun mental. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Rudeus dari bayi sampai gedean dikit itu kelihatan banget. Dia berubah menjadi sosok yang lebih baik atau sosok lain. Selain perkembangan karakter secara visual dan mental, yang cepat berubah di sini adalah dunianya. Anime ini menceritakan perjalanan Rudeus yang keteleport ke belahan dunia lain. Jadi masuk akal kalau lokasi di anime ini ada banyak dan berubah-ubah. Di awal episode, kita disuguhi dengan visual yang mirip dengan Eropa abad pertengahan. Setelah itu, kita dikasih visual gersang yang mirip dengan Timur Tengah. Dan setelah itu, kita dikasih lagi dengan visual hutan. Yang pastinya ini bukan hutan-hutan Kalimantan. Karena hutan Kalimantan isinya pohon sawit.
Dan terakhir, kita dikasih visual Asia Tenggara yang ada di episode 19. Kenapa aku berani bilang kalau misalnya ini episode 19 dan episode 20 itu ngasih visual Asia Tenggara? Aku dibantu dengan admin Asura untuk masalah ini. Pertama, waktu turun dari kapal itu ada visual patung singa Vietnam, atau ada di Bali juga mungkin, atau mirip-mirip yang seperti itu. Terus di awal opening juga, kau bisa lihat itu ada bentuk kastilnya Vietnam di awal openingnya. Bajunya juga mirip dengan baju adat Vietnam yang namanya Odai. Itu referensi gajahnya juga kelihatan dari Vietnam atau Thailand. Latar sawahnya, itu sawahnya mirip banget dengan Asia Tenggara, kayak Indonesia atau Vietnam, atau mungkin Filipina yang sawahnya ada gunung-gunung gitu. Anime fantasi ini juga punya sihir, ya punya magic, yang dimana magic di anime ini sudah dijelaskan dengan sangat simpel di episode 1 dan episode 2 di awal-awal. Yang aku sangat apresiasi dari magic dan action dari anime ini adalah mereka bagus banget. Aku bakal kasih contoh yang ada di episode 2 yang di bagian akhir. Dialog Rudeus yang merapal mantra sambil berterima kasih sama gurunya itu bener-bener bikin aku merinding. Aku nggak bohong, karena waktu aku live di Clean Sound Live, kau subscribe itu Clean Sound Live kalau kau mau. Waktu itu aku live sama pak bosnya Muse Indo, dan dia bilang itu adegan juga bagus. Dan begitu aku ngebicarain adegan ini, aku merinding. Aku nggak tahu dia merinding atau enggak, tapi kami sangat suka membicarakan itu. Kalau kau mau tahu, makanya subscribe Clean Sound Live. Aku yakin kau yang nonton video ini pasti bisa membedakan mana visual magic yang bagus dan mana visual magic yang jelek. Dan visual magicnya di Mushoku Tensei, terutama untuk spell-spell yang tingkat-tingkat atas, itu bagusnya nggak ketulungan. Coba kau cek sendiri dan kau perhatikan sendiri. Sekarang coba kau bayangkan anime yang punya desain karakter yang banyak, dari dia kecil sampai gede. Anime yang punya dunia yang berbeda-beda. Anime yang punya magic dan koreografi berpedang. Kira-kira bagaimana mereka menceritakan semuanya itu lewat animasi. Itu kenapa aku sangat kagum dengan Bean Studio, Studio Bean, yang berani untuk membuat adaptasi anime ini. Dan juga mereka sangat ambisius untuk project anime ini. Gila, ini anime masterpiece emang. Masalah terlalu vulgar yang pertama nggak usah dianggap karena nggak penting-penting banget. Masalah kedua tadi, masalah mereka mengadaptasi cerita dari light novel yang panjang buat dijadikan anime yang pendek, itu sudah mungkin cukup teratasi. Masalah selanjutnya adalah kenapa kau nggak beli merch Wibu lokal? Merch Wibu lokal yang ada di bit.ly/toko CS. Ayo, cepat dibeli. Itu seharusnya nggak jadi masalah kan buat kau kan, iya kan? Mending beli gitu, biar mantap. Nontonnya biar dapat perasaan Wibu lokal gitu. Enggak, maksudnya bukan masalah yang itu, tapi itu juga cukup jadi masalah kalau kau nggak beli merch Wibu lokal. Tapi masalah yang ku maksud di sini adalah anime isekai yang sudah terlalu banyak. Memang bener banget, anime isekai itu jatuhnya sudah kebanyakan dan hampir setiap season itu ada. Entah itu 2 atau 4, pasti ada. Ya kemungkinan besar ada aja gitu anime isekai. Menurutku, keluarnya Mushoku Tensei baru-baru ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat. Mereka datang ke dunia anime terus bilang, siapa bosnya di sini? Mushoku Tensei bersama direktornya Manabu Okamoto ngomong, senggol bos, Mushoku Tensei ini bos. Aku yakin mereka ngomong kayak gitu. Setidaknya Mushoku Tensei bisa mengatasi masalah anime isekai yang sudah terlalu banyak. Yang ku yakin Mushoku Tensei cukup stand out dan mampu bersaing dengan anime isekai gede seperti Re:Zero dan Tensura. Dan mereka bisa cukup stand out di musim winter 2021, yang dimana banyak anime bagus di sana. Ada Attack on Titan salah satu contohnya, ada Re:Zero juga, dan Kanojo Okarishimas, banyak anime-anime dengan judul gede lainnya. Dan yang aku nggak tahu adalah apa jadinya Mushoku Tensei kalau mereka nggak diadaptasi oleh tim yang ambisius ini. Mereka adalah tim ambisius dari Egg-Firm yang rela membuka studio baru demi satu adaptasi Mushoku Tensei ini. Mereka menggabungkan dua kekuatan antara Egg-Firm dan White Fox untuk membuat Mushoku Tensei. Tanpa ambisiusnya mereka, tanpa bakat-bakat yang mereka punya, Mushoku Tensei nggak akan jadi masterpiece. Percaya sama aku. Mereka adalah tim yang tepat dan keluar di waktu yang tepat. Kesimpulannya adalah Mushoku Tensei is the best isekai anime ever. Ya, itu masih bisa didebatkan. Aku juga masih ragu mau taruh dia di urutan berapa. Soalnya ada Konosuba dan Re:Zero yang menurutku itu masterpiece-nya isekai. Aku yakin Konosuba, Mushoku, Re:Zero. Ya udah segitu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal sampai akhir, dan terima kasih juga sudah subscribe Clean Sound Live
dan Clean Sound Studio. Kalau belum, silahkan di subscribe karena biar kalau kami upload video nanti muncul notifnya di HP-mu. Dan follow juga Instagramku kalau kamu mau dapat info tentang aku lebih cepat di @admin_yami. Di sana bisa jadi aku live Instagram buat ngomongin anime atau bikin story tentang anime-anime juga. Dan apa konten yang akan kubahas berikutnya. Dan kalau mau, kau juga bisa follow editor Clean Sound. Cari aja Instagramnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Stay clean and sound.